لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat imania, sentuhan keimanan begitu dalam terasa di hari ini, hari Arafah, hari yang sangat mulia, hari yang begitu dahsyat. Tidak ada hari di mana Allah membebaskan seorang hamba dari siksa neraka melebihi apa yang dilakukannya pada hari ini. Sahabat sekalian, ketika Allah mendeklarasikan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah yang akan memakmurkan kehidupan di muka bumi ini, para malaikat seolah-olah menyaksikan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah merekam peristiwa itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di dalam kehidupan ini seorang makhluk yang melakukan kerusakan dan pertumpahan darah? Dengan tegas Allah menjawabnya, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui, wahai para malaikat. Sahabat imania, sekilas tampak para malaikat menyaksikan mengapa Allah harus menciptakan makhluk yang baru ini. Tetapi tentu kita meyakini malaikat adalah makhluk yang suci. Di dalam kamus kehidupan mereka tidak ada kata membangkang dan tidak ada kata maksiat. Kalaulah malaikat mempertanyakan mengapa Allah menciptakan seorang makhluk yang dipersepsikan oleh mereka sebagai pelaku kerusakan dan pertumpah darahan, tidak lebih dan tidak kurang, malaikat sedang menunjukkan kepada Allah betapa terbatasnya ilmu mereka, betapa lemahnya pengetahuan mereka yang tidak sanggup menangkap apa rahasia dan hikmah di balik itu semua. Sahabat imania, berbahagia kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, disahihkan oleh Imam Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, beliau menyatakan, Innallaha yubahi bi ahli Arafat malaikatas sama fayaqul unzuru ibadi ja'uni syu'than ghubra. Kata Rasulullah, pada hari Arafah Allah begitu bangga dengan umat manusia, para hambanya yang sedang menunaikan ibadah haji di Arafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertitah, lihatlah para hambaku itu, mereka datang dari segala penjuru bumi, datang dengan susah payah, mereka lusuh, mereka penuh debu, tetapi mereka dengan tulus ikhlas datang menunjukkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama kita menafsirkan peristiwa Arafah yang sedemikian indah itu memberikan dua makna kepada para malaikat dan kepada kita semuanya. Makna yang pertama adalah seolah-olah Allah ingin mengingatkan para malaikat bahwa dahulu kala di awal penciptaan mereka pernah berkata, Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di muka bumi ini seorang makhluk yang melakukan kerusakan dan melakukan pertumpah darahan? Yang kedua, Allah ingin menyampaikan kepada mereka hikmah penciptaan manusia yang mereka saksikan itu. Dan Allah ingin menunjukkan betapa luasnya ilmunya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Peristiwa Arafah
menjadi jawaban yang sangat konkret dan jawaban empirik di semesta atas kerisauan malaikat mengapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah yang dapat memakmurkan bumi ini. Sahabat imania yang berbahagia, pesan moral lain yang dapat kita petik dari hadis yang sampaikan tadi adalah bahwa kita umat manusia secara universal sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah telah mengambil saripati kemanusiaan kita dari sulbi Adam alaihissalam, dihamparkan di hadapannya, dan Allah secara langsung berkomunikasi dengan kita ketika kita masih berada di alam ruh. Kita sangat dekat dengan Allah. Sebab itu pemikiran apapun dan perilaku apapun yang menjauhkan seorang manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian daripada tindakan yang sama sekali tidak manusiawi. Itulah mengapa para ahli sosiologi agama kemudian menyatakan dalam satu teori yang mereka sebut sebagai sensus numinis, bahwa manusia secara natural itu memiliki kedekatan kepada Tuhan, dan bahkan kelahirannya adalah untuk bertuhan, religio naturalis. Apapun agama yang kemudian menjadi keyakinannya secara formal, tetapi secara manusiawi dia adalah satu entitas yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam konteks membangun peradaban yang eksis di masa yang akan datang adalah peradaban yang memiliki apresiasi yang tinggi terhadap bangunan spiritualitas ini. Manakala ada satu peradaban yang merendahkan makna spiritualitas dari kehidupannya, yang merendahkan makna dan relasi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah peradaban tersebut akan terhempas dari sejarah umat manusia. Sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah selalu mengingatkan kita tentang perjanjian suci ini, dan kita termasuk orang-orang yang dianugerahi oleh Allah kekuatan untuk tetap komitmen dan menjaga perjanjian suci ini untuk kembali kepada Allah dalam kesucian jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.